Shalom umat Tuhan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali ada di dalam Cool Online bersama GBI Rayan 17. Mari Bapak Ibu, Saudara, saya mengajak kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan pada malam hari ini. Berikan dulu salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan, aku bangga punya Yesus. Haleluya. Hari-hari ini biar kiranya Tuhan melimpah-limpahkan kekuatan yang baru. Sehingga sukacitanya itu menjadi kekuatan kita. Dia Allah yang tidak pernah gagal bagi setiap
Kami mengangkat tangan kami dan kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terus membawa kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan kami kepadamu. Malam hari ini hati kami terbuka Tuhan. Biar Engkau membawa kami untuk bertumbuh di dalam kasih kepadamu. Di dalam cinta akan Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Agar sungguh-sungguh Engkau yang menjadi utama di dalam hidup kami. Oh sungguh kami mau Tuhan Yesus. Sungguh kami mau malam hari ini ada di dekat Engkau. Mengenal kehendak-Mu. Agar kami dibangkitkan ya Tuhan Yesus. Agar kasih kembali memenuhi setiap kami. Kasih kami yang mula-mula itu memenuhi kembali hidup kami. Untuk kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah kami. Di tengah ibadah kami pada hari ini. Engkau kami rindukan, Engkau kami nantikan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama umat Tuhan katakan. Amin. Mari silakan duduk kembali dan kita tetap dalam hadirat Tuhan menyembah Dia. Oh Tuhan, sungguh kami rindu mengenal pribadi-Mu, mengerti kehendak-Mu. Kami mau bertumbuh dalam kasih akan Engkau. Urapi kami Tuhan. Ralabatakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari bawa kami terus Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan,
need you more. More than word can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. More than yesterday. I need you more. More than word can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. More than anything, Lord, as the time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat. Yes, Lord. More than anything, Lord, as the time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. 'Cause I never want to go back to my own life. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Biar Engkaulah yang menjadi kebutuhan kami yang utama dan terutama. Biar keinginan jiwa kami hanya untuk melekat kepadamu. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami siap diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dan kami akan mendengar dan kami akan melakukannya. Karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Yang dikasih Tuhan, para anggota KUL dan jemaat KUL yang ada di GBI Rayon 17, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, saya bersyukur pada hari ini saya bisa membawakan firman kepada jemaat yang ada di dalam KUL. Dan saya mau membawakan firman, menjelaskan, membagikan apa yang saya dapat tentang tema yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2023 ini. Melalui gembala pembina kita yaitu Pak Niko, Tuhan memberikan tema kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun bangkit, jadilah pemenang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa tahun ini kita harus bangkit untuk menjadi pemenang. Kalau dikatakan kita harus menjadi pemenang, maka saudara dan saya harus menangkap bahwa untuk kita bisa menjadi pemenang, kita harus masuk dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah pertempuran. Kita harus menghadapi seorang lawan atau beberapa lawan.
Sebab kalau saudara dan saya tidak terlibat di dalam pertandingan, kalau kita tidak terlibat di dalam pertempuran atau peperangan, maka kita tidak mungkin bisa menjadi pemenang. Tapi kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus berada di dalam pertandingan itu dan kita harus berada di tengah-tengah peperangan itu. Saudara, beberapa hari yang lalu kami baru saja kembali dari Taman Doa Salomo yang ada di Kota Depok. Seperti biasa, setiap kali awal tahun saya bersama dengan beberapa pendoa syafaat dan juga beberapa pekerja, kami pergi ke Taman Doa yang ada di Depok dan kami berdoa dan berpuasa selama 3 hari di sana untuk menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan dan apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita di musim yang baru ini. Nah saudara, sementara kami ada di sana, ada 3 hal yang saya dapat tentang tahun bangkit jadilah pemenang ini. Yang pertama, tahun bangkit jadilah pemenang itu berbicara tentang musim yang baru. Saudara, ketika hari pertama kita tiba di Taman Doa itu, kami masuk ke dalam menara doa. Dan sementara kami sedang berdoa di dalam menara doa itu, saya menangkap sesuatu kalimat yang muncul dalam hati saya, yaitu musim yang baru. Saya teringat di akhir bulan Desember tahun 2022, ketika saya membawa rombongan dari Lampung masuk ke tanah perjanjian, yaitu ke Yerusalem. Perjalanan tahun 2022 itu menjadi perjalanan yang unik karena untuk pertama kalinya kita masuk ke Yerusalem tanpa melewati hari Sabat. Biasanya setiap kali kita pergi ke Israel, kita selalu melewati hari Sabat. Dan kita selalu menyaksikan di mana pada waktu hari Sabat, semua orang Yahudi itu beribadah. Kita menyaksikan bagaimana jalanan itu sepi, toko-toko tutup, semua restoran-restoran tutup. Karena orang-orang Yahudi sangat memperhatikan hari Sabat. Mereka bahkan banyak melakukan kegiatan atau menciptakan peraturan-peraturan yang sangat ketat supaya mereka tidak melanggar hari Sabat. Tapi kali ini kita berangkat ke Yerusalem. Pada waktu kita mendarat pada hari Sabat, jam 5 sore. Ketika kita mendarat di Tel Aviv, kita melakukan immigration check. Lalu kemudian kita nunggu koper kita keluar. Setelah koper kita keluar, kita mulai keluar dari areal bandara. Saya ingat pada waktu kita keluar dari areal bandara, jam menunjukkan jam 6.15 sore. Lalu kita ketemu dengan tour guide lokal yang ada di sana. Kita naik bus, lalu kita langsung dibawa ke Tiberias. Di dalam perjalanan, tour guide itu menjelaskan kepada kita bahwa kita baru saja melewati hari Sabat dan masuk ke dalam hari yang baru. Dan bagi orang Yahudi, hari setelah hari Sabat itu bukan hanya berbicara tentang hari yang baru, tetapi juga berbicara tentang minggu yang baru, di mana Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang baru kepada mereka. Pada waktu itu saya langsung Google, dan saya lihat bahwa ternyata pada hari itu, hari Sabat berakhir pada jam 6.14 menit. Kita keluar jam 6.15 menit. Artinya 1 menit setelah Sabat itu selesai. Hal-hal seperti ini saya perhatikan ketika kita melakukan perjalanan profetik ke tanah perjanjian. Saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara bahwa kita di tahun 2023 ini, tahun bangkit jadilah pemenang, kita sedang dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam satu musim yang baru. Dan sementara kami berdoa di Taman Doa yang ada di Depok itu, saya diingatkan kembali tentang pengalaman yang terjadi pada waktu kita ada di Yerusalem. Dan juga Tuhan katakan pada waktu itu di rumah doa atau Taman Doa Salomo, Tuhan katakan musim yang baru itu berbicara tentang buah-buah yang baru, berkat-berkat yang baru, mujizat yang baru, dan pertolongan Tuhan yang baru. Saudara, kita tahu bahwa setiap buah memiliki musimnya masing-masing. Ada musim buah jeruk, buah apel, ada musim buah duren,
Baru-baru ini saya mencoba untuk mencari buah duren karena ada beberapa tamu yang datang dari Jakarta. Tetapi karena bukan musimnya, sulit bagi saya untuk menemukan buah duren. Dan seandainya saya ketemu pun harganya sangat mahal sekali dan rasanya belum tentu enak. Dibandingkan kalau kita mencari buah duren pada masa musim buah duren, pasti akan lebih gampang, harga lebih murah, dan pastinya rasanya pasti jauh akan lebih enak daripada buah-buah yang dihasilkan bukan pada musimnya. Saya tahu Tuhan sedang berbicara bahwa di musim yang baru ini, Tuhan akan memberikan kepada kita berkat yang baru, mujizat yang baru, dan pertolongan yang baru. Kita nggak bisa mengharapkan mujizat yang sama. Kita nggak bisa mengharapkan berkat yang sama seperti yang di masa lalu. Karena Tuhan sedang menyiapkan kepada kita berkat yang baru. Kalau kita tetap ngotot ingin berkat yang lama, maka harga yang harus dibayar terlalu mahal. Dan rasanya juga belum tentu lebih enak daripada yang di masa lalu. Tetapi Tuhan sedang menyiapkan buah. Tuhan sedang menyiapkan berkat. Dia sedang menyiapkan mujizat yang baru, pertolongan yang baru bagi saudara dan saya. Dan di musim yang baru ini, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu percaya dan perkatakan firman. Maka berkat itu akan diberikan, mujizat itu akan terjadi, dan pertolongan itu akan datang kepada kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan akan sediakan bagi saudara dan saya di musim yang baru ini. Di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa semua jemaat KUL, anggota KUL yang menyaksikan firman Tuhan ini, KUL online ini, kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dan kalau saudara dan saya mengasihi Dia, maka dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saudara, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga saudara, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati saudara, itu yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Mujizat yang baru, pertolongan yang baru, berkat yang baru. Yang kedua, Tuhan katakan di taman doa itu bahwa tahun bangkit jadilah pemenang. Itu berbicara tentang masa peperangan untuk menghadapi kelemahan-kelemahan kita. Saudara, ketika kita ada di dalam taman doa itu, setiap pagi kita ada doa pagi bersama. Saya bersama dengan para pendoa, pekerja yang ikut, jam 8 pagi kita duduk dan kita berdoa. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Saya ingat di hari yang kedua, ketika kita menyembah Tuhan, itu sepertinya kita gak mau berhenti. Padahal pada waktu itu saya sedang berpuasa masuk dalam hari yang kedua. Kondisi tubuh saya sudah sangat lemah sekali. Dan lidah saya rasanya haus banget, mulut saya kering sekali. Karena sudah 2 hari masuk ke dalam puasa Ester. Tetapi saya ingat pada pagi hari itu ketika kita menyembah Tuhan, rasanya saya gak mau berhenti. Penyembahan itu sepertinya ngalir terus. Ucapan syukur, rasanya ada satu kerinduan untuk terus mendekat kepada Tuhan. Dan sementara kami terus menyembah Tuhan, tiba-tiba ada satu impresi dalam hati saya. Seperti satu suara yang berkata bahwa di tahun 2023 ini, peperangan terbesar yang akan kita hadapi adalah peperangan menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Saudara, tahun 2023 ini kita harus bisa bangkit dan kita harus bisa menang
menghadapi kelemahan kita sendiri. Mungkin salah satu kelemahan kita adalah ketakutan atau kekhawatiran, kecemasan. Tahun 2023 ini kita harus bisa bangkit menghadapi ketakutan yang selama ini mungkin menghantui diri kita. Kita harus bisa bangkit dan menang menguasai kecemasan kita. Mungkin kelemahan kita adalah gampang panik. Ketika terjadi sesuatu, kita panik. Atau kita menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang terluka. Atau mungkin kita adalah orang yang mungkin selalu sulit untuk mengambil keputusan, sulit untuk mengambil langkah. Atau kita mungkin orang yang selalu berpikiran buruk tentang orang lain, menyalahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kepada orang lain. Gak pernah mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi tahun 2023 ini, Tuhan mau saudara dan saya bisa bangkit dan menang atas setiap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup kita. Saudara, kemenangan kita terhadap kelemahan-kelemahan kita akan menentukan kemenangan kita terhadap pergumulan dan peperangan yang kita hadapi di tahun 2023 ini. Jadi apa yang kita alami di dalam akan terlihat di luar. Kalau kita bisa menang terhadap kelemahan kita di dalam, maka kita juga akan bisa menang menghadapi segala pergumulan dan tantangan yang ada di tahun 2023 ini. Saudara, dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Di sana dikatakan begini, saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, kata menguasai dirinya itu menggunakan kalimat who rules his spirit. Jadi di sana dikatakan barang siapa yang bisa menguasai rohnya, mengendalikan rohnya, memerintahkan dirinya, maka dia dikatakan melebihi orang yang merebut kota. Barang siapa yang bisa menguasai dirinya, yang bisa menguasai dan menang atas kedagingan, atas kelemahan-kelemahannya, maka ia akan menjadi orang yang melebihi seorang pemenang yang telah berhasil merebut dan menerobos pertahanan sebuah kota. Saudara, di Turki itu terkenal seorang sultan, ya, pendiri kerajaan Ottoman atau Ottoman Empire yang bernama Sultan Mehmed II. Kenapa dia begitu terkenal? Karena Sultan Mehmed II inilah yang berhasil pada tahun 1453 berhasil merebut kota Konstantinopel. Pada zaman itu selama berabad-abad kota Konstantinopel itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Dikuasai oleh kerajaan yang kuat. Gak ada satu orang pun, gak ada satu pasukan pun yang bisa menerobos kota Konstantinopel dan merebut itu. Tapi Sultan Mehmed II, dia berhasil menerobos pertahanan kota Konstantinopel. Apa yang gak pernah bisa dilakukan orang, itu bisa diterobos. Sampai hari ini mereka masih memuji, mengingati, bahkan mengagungkan nama Sultan Mehmed sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa bisa menguasai dirinya, barang siapa bisa mengendalikan rohnya, bisa menguasai kedagingannya, bisa menguasai dan mengalahkan kelemahannya, maka dia lebih daripada pemenang yang telah berhasil merebut kota. Dia lebih daripada orang yang gagah perkasa yang berhasil merebut dan menerobos pertahanan kota yang kuat. Saya percaya
di tahun 2023 ini, kalau saudara dan saya bisa mengendalikan diri kita, bisa menguasai kelemahan dan kedagingan kita, maka kita bisa menerobos dan kita bisa merebut kemenangan-kemenangan. Kita bisa merebut berkat-berkat. Kita bisa merebut mujizat-mujizat dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara, ketika kita berdoa di sana, Tuhan taruh dalam hati saya bahwa tahun bangkit dan jadilah pemenang. Tahun bangkit dan jadilah pemenang. Itu berbicara tentang masa yang strategis. Tahun 2023 ini merupakan masa yang strategis bagi saudara dan saya untuk membuat keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang strategis. Saudara, dalam sebuah peperangan penting bagi kita untuk bisa membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah yang strategis. Dalam sebuah permainan catur, setiap langkah yang diambil adalah langkah-langkah yang strategis. Bahkan kalau saudara biasa bermain catur, mulai dari langkah pertama, pembukaan pertama, itu sudah merupakan langkah yang strategis. Saudara harus tentukan mau pakai pembukaan apa. Dan setelah pembukaan itu, langkah apa lagi yang saudara akan lakukan? Kapan saudara akan melukir raja saudara? Dan kapan saudara akan lakukan ini dan itu? Semua langkah strategis yang kita lakukan dalam permainan catur bertujuan hanya untuk dua hal. Yang pertama, membangun ketahanan. Dan yang kedua adalah untuk menciptakan momentum di mana kita bisa nyerang musuh dan mengalahkan musuh. Tapi kita kalau main catur pasti saudara sadar dan tahu, strategi apapun yang kita atur dari mula, di tengah-tengah permainan itu pasti ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Ada langkah-langkah drastis atau langkah-langkah cepat yang harus kita lakukan, dan langkah itu pun merupakan langkah strategis. Ada permainan tertentu di mana kita harus maju. Ada waktunya di mana kita harus mundur. Ada waktunya di mana kita harus mengorbankan sesuatu. Tetapi apapun itu, langkah-langkah itu kita ambil, tujuannya adalah untuk menang. Itu merupakan langkah-langkah strategis. Kenapa kita harus melakukan perubahan? Tiba-tiba kita harus melakukan langkah-langkah seperti itu. Karena pihak lawan juga telah mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa mengalahkan saudara dan saya. Itu sebabnya di tahun 2023 ini saudara dan saya gak boleh lengah. Kalau kita lengah, musuh melakukan langkah strategis dan kita gak ngerti, tiba-tiba kita bisa dikalahkan oleh musuh. Tapi tahun ini kita perlu berhati-hati, berjaga-jaga. Dan jangan kaget kalau nanti di tengah jalan kita harus merubah strategi kita. Kita harus mengambil keputusan-keputusan dengan cepat, dengan cara yang mendadak. Pada saat-saat seperti itu, kita nggak bisa berlambat-lambat. Saudara dan saya harus peka dan harus siap. Itu sebabnya keputusan strategis yang kita ambil di tahun 2023 ini harus lahir dari hikmat Tuhan. Bukan dari pengetahuan kita, bukan karena pertimbangan manusia, bukan karena kepintaran kita, tapi langkah strategis yang harus saudara dan saya ambil itu harus merupakan langkah strategis yang dituntun oleh Tuhan. Saudara, ketika Yosua mau masuk ke tanah perjanjian, kota pertama yang mereka hadapi adalah kota Yeriko. Kota Yeriko merupakan kota yang besar, temboknya juga tebal, pertahanannya begitu kuat. Tapi untuk menghadapi kota Yeriko, Tuhan memberikan strategi kepada Yosua. Strategi yang Tuhan berikan kepada Yosua bukan strategi dari manusia, bahkan cenderung gak masuk akal, out of the box. Tetapi justru dengan strategi itu, dengan ketaatan dan iman percaya Yosua, mereka berhasil meruntuhkan tembok pertahanan Yeriko, masuk menerobos ke kota Yeriko, merebut kemenangan di kota Yeriko.
Itu sebabnya kita perlu dengar-dengaran dengan Tuhan. Supaya di tahun ini kita bisa tahu keputusan strategis apa yang kita harus ambil. Dan bagaimana caranya Tuhan menuntun kita. Saudara, kita nggak mungkin bisa nangkep suara Tuhan. Kita nggak mungkin bisa peka dengan suara Tuhan kalau kita nggak pernah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya supaya saudara dan saya bisa menangkap suara Tuhan, kita perlu masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan di tahun 2023 ini. Go deeper and higher in the presence of God. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kemah suci Allah itu dibuat dengan ada 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian pelataran, yaitu sebuah ruang terbuka atau halaman yang ada di depan, tempat di mana orang banyak membawa korban bakaran mereka. Dan di mezbah yang ada di pelataran itu, para imam itu mencurahkan darah hewan korban dan membakar daging dan lemak hewan korban itu di sana. Jadi di pelataran itu keadaannya banyak orang yang lalu lalang. Keadaannya banyak kegiatan di situ. Kondisinya mungkin agak acak-acakan, berantakan. Darah terciprat kemana-mana mungkin. Itu di pelataran. Ada banyak suara bising di pelataran. Tetapi ada ruangan kedua. Dikatakan di dalam kemah suci, ada satu ruangan yang disebut sebagai ruang suci atau ruang kudus. Di dalam ruang suci atau ruang kudus itu ada meja roti tempat persembahan, ada menorah di sana, dan juga ada mezbah pembakaran ukupan. Ada 3 perabotan di situ. Tapi selain daripada ruang suci itu, kalau kita masuk lebih dalam lagi ke dalam kemah suci itu, maka ada ruang yang disebut ruang maha kudus atau ruang maha suci. Di dalam ruang maha kudus itu nggak ada perabotan lain, nggak ada mezbah, nggak ada meja, nggak ada menorah, nggak ada tempat pembasuhan kaki, nggak ada. Yang ada cuma satu perabot di situ, yaitu tabut perjanjian Tuhan. Dan di atas tutup dari tabut perjanjian Tuhan itu, Alkitab katakan ada sinar kemuliaan Tuhan yang memancar dari kerub di sana. Jadi ketika seorang imam besar, dia masuk dari pelataran, dari kebisingan orang, suasana yang hiruk pikuk, masuk ke dalam ruang suci. Di sana ada beberapa perabotan. Kalau dia masih masuk lagi ke dalam ruang maha suci, di dalam ruangan itu tidak ada apapun yang ada di sana kecuali kemuliaan Tuhan. Berhadapan langsung dengan Tuhan. Di ruang maha suci nggak ada suara kebisingan. Di ruang maha suci nggak ada kekacauan. Yang ada hanya kemuliaan Tuhan. Ketika saudara dan saya masuk ke dalam tempat yang dalam, lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, maka segala suara kebisingan, segala suara yang mengganggu, suara-suara yang menakutkan, yang mencemaskan, suara-suara yang membuat iman kita goyah, itu hilang. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan di tempat yang dalam, yang kita rasakan hanya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, yang kita dengar hanya suara Tuhan, suara Bapa di surga yang berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Itu sebabnya kita perlu masuk ke tempat yang lebih dalam. Tahukah saudara, bahwa di tempat yang lebih dalam, kita melihat segala sesuatunya berbeda.
Saudara, saya ini dulu punya license izin untuk menyelam 20 meter ke bawah. Dan beberapa kali sebelum saya mengembalakan di Lampung, saya ikut menyelam di beberapa tempat, saudara. Saya teringat pertama kali saya nyelam ke kedalaman 20 meter. Itu saya terkejut-kejut. Saya itu sampai bersorak di bawah air. Karena melihat betapa indahnya ikan-ikan yang ada di dalam kedalaman itu. Betapa indahnya batu-batu karang yang ada di dalam kedalaman itu. Saudara, saya bukannya nggak pernah ngelihat ikan, saudara. Saya sering ngelihat ikan, di akuarium pun saya ngelihat ikan yang indah-indah. Saya bukannya nggak pernah melihat batu karang, di akuarium pun ada banyak batu karang. Tapi ketika saya masuk ke tempat yang dalam, pertama kali saya ngelihat ikan di tempat yang dalam, batu karang di tempat yang dalam. Saya melihat satu keindahan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bahkan kalau saudara masuk ke tempat yang dalam, saudara mungkin bisa melihat kapal yang pernah karam. Saudara akan melihat satu keindahan. Di atas permukaan laut, kapal yang karam itu mungkin merupakan musibah, kecelakaan, sesuatu yang menakutkan, kehancuran. Tetapi ketika kita masuk ke tempat yang dalam, melihat kapal yang karam itu, yang kita lihat justru keindahan. You will see things differently when you are in the deep. Saudara dan saya akan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda ketika kita ada di tempat yang dalam. Engkau akan melihat permasalahanmu dengan cara yang berbeda. Pergumulanmu dengan cara yang berbeda. Peperanganmu dengan cara yang berbeda. Engkau akan mendengar suara Tuhan dan kebisingan itu akan dihalau oleh Tuhan ketika engkau ada di tempat yang dalam. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa. Biarlah kami semua di tahun 2023 ini menjadi umat yang masuk ke tempat yang dalam. Kami tidak mau berada di pelataran. Bahkan kami tidak hanya puas kalau kami ada di dalam ruang suci. Kami mau masuk ke dalam ruang maha suci. Mengalami kemuliaan-Mu di sana. Mendengar suara-Mu di situ. Sehingga kami mengerti tentang tuntunan Tuhan. Keputusan-keputusan strategis apa yang kami harus ambil. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa di tahun 2023 ini. Di musim yang baru ini. Umat-Mu mengalami mujizat yang baru. Berkat yang baru. Dan pertolongan yang baru. Umat-Mu diberikan kemampuan untuk menang, menguasai, dan mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Terima kasih Abah. Aku berkati mereka semua di awal tahun 2023 ini dengan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama, katakan amin. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita angkat persembahan kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita.
Dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.